Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kesempatan ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama bersyafaat. Saya mengajak setiap kita semuanya mempersiapkan diri kita dalam mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami boleh melaluinya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu bersatu hati. Kami rindu Tuhan menyatakan segala permohonan, keluh kesah, pergumulan kami di hadapan Tuhan. Maka kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dalam berdoa. Tolong kami Tuhan, agar kami taat kepada kehendak Tuhan terhadap apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami, pada gereja kami, pada bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita bersyukur untuk rahmat-Nya yang tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi, setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan nyanyian ini saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Biarlah melalui nyanyian ini nama Tuhan dimuliakan. Nyanyian ini dari awal. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita naikkan nyanyian ini dari awal. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami
kasih Tuhan. Kasih tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, besar setia Tuhan untuk hidup kita. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang pertama, mari kita berdoa agar pemerintah bisa maksimal melakukan pelaksanaan vaksinasi. Kita berdoa agar pemerintah juga boleh serius dalam menangani hal ini. Kita bersyukur dengan upaya yang sudah pemerintah lakukan. Kita terus memohon hikmat kepada Tuhan untuk seluruh jajaran yang bertanggung jawab dalam hal ini dapat bekerja dengan baik. Kita berdoa agar seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pelosok Indonesia boleh mendapatkan vaksin secara merata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Tuhan, kami memohon Tuhan, biarlah dalam hal ini mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami rindu juga seluruh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, bahkan seluruh wilayah boleh dilakukan vaksinasi secara merata. Tuhan, tolong Tuhan agar pemerintah kami boleh serius dalam melihat hal ini. Tolong juga supaya mereka dianugerahkan kesehatan yang baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk masyarakat agar konsisten dalam mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dan mendukung 3T, testing, tracing, treatment, melakukan tes, juga penelusuran kontak dan tindak lanjut berupa perawatan pada saudara-saudara kita yang terjangkit COVID, juga mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita berdoa agar kita selaku masyarakat boleh disiplin dalam membantu pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kami ya Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Tolong agar upaya kami dalam mendukung usaha pemerintah, disiplin diri dalam melakukan protokol kesehatan. Juga tolong kami Tuhan, agar kami boleh konsisten mendukung apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilakukan oleh negara kami selama ini ya Tuhan, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami juga boleh disiplin dalam menjaga kesehatan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Selanjutnya mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara kita yang
sudah sembuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19, dan kita bersyukur untuk bangsa kita dalam penurunan jumlah yang terjangkit COVID-19. Kita bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan untuk negara kita. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk penurunan jumlah pasien COVID di negara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada negara kami. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah memakai pemerintahan kami Tuhan, yang sudah serius dalam melihat hal ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seluruh saudara-saudara kami yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap meyakini Tuhan terus menjaga, Tuhan yang akan terus menyertai bangsa kami. Kami juga meyakini ya Tuhan dalam menjalani yang saat ini kami jalani Tuhan, kami meyakini bahwa selalu ada maksud terbaik yang Tuhan nyatakan untuk kami, untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk gereja kita, untuk GKJ Sunter. Ada 3 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama untuk generasi muda atau youth. Kita berdoa agar mereka tetap setia dalam mengikuti ibadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk youth yang ada di tempat ini, untuk satu wadah yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memakai wadah ini untuk menjadi satu komunitas, untuk sama-sama saling bertumbuh, untuk rekan-rekan kami, untuk teman-teman kami, untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, setiap pengurus, tolong setiap rekan-rekan kami ya Tuhan, seluruh mereka, agar mereka dalam masa pandemi ini juga tetap memiliki keyakinan juga, biarlah iman mereka dapat bertumbuh melalui komunitas yang sudah ada ini ya Tuhan. Tuhan tolong juga agar seluruh hamba Tuhan dapat bersama-sama melayani Tuhan melalui anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bidang multimedia dalam memperhatikan hal-hal teknis selama kita beribadah dan berkaitan dengan perlengkapan ibadah. Kita bersyukur Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi gereja kita di tempat ini. Kita terus memohon hikmat Tuhan agar mereka selalu dimampukan dan diberikan kekuatan dalam melakukan tugas dan pelayanan mereka di bidang multimedia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani di bidang multimedia. Terima kasih untuk hadiran mereka. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang memberikan hikmat, tuntunan, juga pimpinan dalam pelayanan mereka di bidang ini ya Tuhan. Tolong agar mereka boleh melayani Tuhan dengan baik, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tolong juga Tuhan agar setiap hal yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mohon kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu agar mereka dapat memperhatikan hal-hal teknis berkaitan dengan perlengkapan ibadah, apa-apa yang diperlukan, apa-apa yang dijalani. Tuhan tolong Tuhan agar mereka boleh melakukannya dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang memakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kami di tempat ini, juga dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk seluruh jemaat dalam memasuki masa Prapaskah. Kita akan memasuki masa Prapaskah, saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, dan 2 minggu lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung dan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita dapat merefleksikan hidup kita akan kebaikan dan kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Mari kita berdoa, kita sama-sama saling menguatkan agar momen-momen ini dapat kita maknai sebagai perenungan atas karya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, karya terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Tuhan sebagai umat yang sudah Tuhan selamatkan. Bukan sekedar status kami sebagai seorang Kristen, tetapi kami betul-betul menghidupi Kristus di dalam hidup kami.
Tolong kami ya Tuhan dalam memaknai minggu-minggu Prapaskah ini menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, biarlah seluruh hidup kami sungguh-sungguh dapat mengerti pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Juga kami dapat meresponi dengan hidup kami hari lepas hari, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami serius dalam memaknai hal ini. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Kami rindu anugerah yang sudah kami terima itu boleh kami nyatakan dalam hidup kami, melalui pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami. Kami lemah dan terbatas ya Tuhan. Kami selalu butuh anugerah dan pimpinan Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga bersama-sama mendukung jemaat kita di dalam doa yang saat ini bergumul dalam sakit yang mereka alami. Kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu nyanyian bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap doa kita. Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita meyakini Tuhan bekerja melalui cara dan kehendak yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita nyatakan nyanyian ini, Tuhan ku percaya. Tuhanlah jawaban atas setiap doa kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah.
kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita akan berdoa untuk kedua saudara kita, untuk Ibu Chiu Siu-eun, mama dari Bapak Subianto. Saat ini bergumul dalam sakit kanker payudara. Kita berdoa Tuhan yang memberikan kekuatan, juga Tuhan berkenan menyembuhkan. Yang kedua, mari kita berdoa untuk Ibu Minarti Japri yang saat ini bergumul karena kakinya bengkak dan saat ini masih dalam pengobatan. Kita berdoa juga kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan berkenan memulihkan kedua ibu kita ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibu kami, Ibu Chiu Siu-eun, juga Ibu Minarti Japri. Dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan, kami berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Chiu Siu-eun yang saat ini berjuang melawan sakit kanker payudara. Tuhan tolong beliau ya Tuhan dalam segala perawatan yang saat ini beliau terima, yang beliau jalani. Tuhan tolong kuatkan fisiknya, Tuhan kuatkan hati terutama ya Tuhan, agar ibu kami ini tetap melihat, merasakan kasih Tuhan dalam kondisi mereka saat ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Minarti Japri yang bergumul dalam pengobatan kakinya saat ini. Tuhan kiranya Engkau ya juga yang berkenan memulihkan Ibu Minarti Japri dalam segala perawatan yang saat ini sedang dijalani. Kiranya Tuhan menguatkan beliau, kiranya Tuhan juga meneguhkan hatinya untuk tetap percaya dan melihat, merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh keluarga yang mengasihi, yang merawat kedua ibu kami terkasih ini, anugerahkan mereka kesehatan yang baik, juga seluruh biaya yang dibutuhkan kami mohon kiranya Engkau yang mencukupkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita akan berdoa juga untuk kedua orang tua kita, untuk Ibu Asyan, mama dari Bapak Budianto, KU2, yang saat ini bergumul sakit penyumbatan pembuluh darah di kepala dan pembengkakan jantung. Selanjutnya kita juga terus dukung dalam doa untuk Bapak kita, Bapak Buyung Junaidi, saat ini bergumul dalam sakit komplikasi dan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar karena usia lanjut. Kita berdoa, kita dukung dalam doa untuk kedua orang tua kita, untuk Ibu Asyan dan Bapak Buyung Junaidi. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami juga memohon belas kasih Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk Ibu Asyan juga untuk Bapak Buyung Junaidi ya Tuhan. Dalam pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang senantiasa memperhatikan, Engkau yang senantiasa menguatkan, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, untuk memandang Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Asyan yang saat ini bergumul dalam sakit penyumbatan pembuluh darah di kepala dan pembengkakan jantung. Juga untuk Bapak Buyung Junaidi yang bergumul karena tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Juga karena usia yang sudah lanjut. Kami memohon Tuhan, Engkau yang menguatkan kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Engkau menolong mereka, menghibur mereka melalui keluarga yang Tuhan percayakan. Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Engkau menolong apa yang mereka jalani saat ini, perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan tolong agar sesuai dengan kehendak Tuhan mereka boleh disembuhkan dan boleh dipulihkan. Berkati keluarga mereka yang saat ini menjaga, mendampingi, merawat dan mengasihi kedua orang tua kami ini ya Tuhan. Anugerahkan mereka juga kesehatan yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita juga, untuk Bapak Atung yang saat ini juga dalam pengobatan dan terapi pasca stroke. Kita berdoa juga untuk Ibu Kupokim, saat ini bergumul karena sakit batuk dan ada infeksi paru-paru. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan kedua orang tua kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga memohon penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk orang tua kami, untuk Bapak Atung, untuk Ibu Kupokim. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam pergumulan mereka. Engkau yang lebih memahami apa yang mereka rasakan saat ini ya Tuhan. Secara manusia mungkin berat untuk dijalani. Kami memohon kekuatan dari Tuhan. Kami memohon keteguhan hati dari Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka untuk selalu melihat
Engkau Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup mereka. Tolong Tuhan Yesus. Kami memohon juga kiranya Tuhan yang menyertai segala tindakan medis yang saat ini diambil, juga perawatan yang saat ini sedang dijalani. Kiranya mereka boleh dikuatkan Tuhan melalui semuanya, juga melalui keluarga yang senantiasa mendampingi dan menguatkan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati keluarga mereka. Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Bapak Akang, jemaat KU1 yang jatuh dari tangga dan tangannya patah. Saat ini dalam pengobatan, kita berdoa agar Bapak Akang disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Akang saat ini dalam pengobatan dan perawatan pasca jatuh dari tangga dan tangannya patah. Tuhan, untuk segala tindakan medis yang saat ini sudah dijalani, bahkan terapi yang saat ini ia lakukan, Tuhan tolong agar itu menjadi proses dan wadah untuk proses pemulihan dari Bapak Akang. Tuhan tolong juga Tuhan untuk keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau yang menguatkan mereka dalam menjaga dan merawat Bapak Akang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan berdoa juga untuk Bapak Chu Chin Pham, saat ini bergumul sakit kanker paru-paru. Kita berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk Bapak Chu Chin Pham. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami juga memohon belas kasih Tuhan untuk Bapak Chu Chin Pham. Saat ini dia bergumul Tuhan untuk kanker paru-paru yang saat ini ia alami. Tuhan, kami mohon Engkau yang terus menguatkan, Engkau yang terus memberikan keteguhan hati untuk Bapak Chu Chin Pham dalam menjalani hari-hari. Tuhan tolong agar Bapak Chu Chin Pham tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan sebagai penolong yang abadi, sebagai tempat dia mengadu. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau yang terus selalu menguatkan Bapak Chu Chin Pham. Kasihani Bapak Chu Chin Pham ya Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau berkenan memberikan pemulihan untuk Bapak kami terkasih ini ya Tuhan. Juga untuk langkah-langkah yang akan diambil berupa perawatan, tindakan medis, kami mohon juga Tuhan berikan hikmat kepada tim medis agar dapat memberikan penanganan yang tepat untuk Bapak Chu Chin Pham. Berkati juga untuk seluruh biaya yang dibutuhkan. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menyediakan dan mencukupkan apa-apa yang diperlukan. Tuhan berkati untuk keluarga yang setia mendampingi. Kiranya Engkau juga menganugerahkan kesehatan yang baik untuk mereka, kekuatan untuk mereka dalam menjaga dan merawat Bapak Chu Chin Pham. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk Ibu Maudi Pranoto. Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Kemayoran karena ada gangguan ginjal. Kita berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk Ibu Maudi Pranoto. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga memohon belas kasih Tuhan untuk anak-Mu terkasih, untuk Ibu kami Ibu Maudi Pranoto ya Tuhan. Saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Kemayoran karena ada gangguan di bagian ginjal. Secara detail kami tidak tahu seperti apa ya Tuhan. Tapi kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan kepada Ibu Maudi. Tuhan yang terus memperhatikan, Engkau yang terus menyatakan kebaikan kepada Ibu Maudi, dan biarlah Ibu Maudi juga dapat merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya melalui saat-saat seperti ini ya Tuhan. Saat-saat yang belum tentu mudah untuk dijalani. Kami mohon kiranya Ibu Maudi tetap dapat melihat kebaikan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mempunyai iman yang teguh bahwa Engkau adalah penolong yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong seluruh tim medis agar dapat memberikan penanganan, perawatan yang tepat, apa-apa yang diperlukan untuk Ibu Maudi ya Tuhan. Juga kiranya Engkau yang berkenan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan dalam proses perawatan ini. Kiranya Tuhan juga
menolong seluruh keluarga dalam merawat Ibu Maudi, dalam kondisi fisik mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terakhir, mari kita terus dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, untuk Jessica Hussein, untuk Albert Gunawan, untuk Nesya Gunawan, untuk Andre Chandra. Biarlah Tuhan memakai hidup mereka dan biarlah kehadiran mereka di keluarga juga mereka dapat dikuatkan melalui keluarga, melalui orang tua, melalui saudara-saudara yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan anugerahkan. Mereka tetap terus merasakan kasih Tuhan dan Tuhan terus menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan, untuk saudara-saudara kami dalam keadaan mereka. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti, juga untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui kehadiran mereka. Untuk Jessica Hussein, untuk Albert Gunawan, untuk Nesya Gunawan, untuk Andre Chandra. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang punya rencana yang indah dalam hidup mereka, menghadirkan mereka di tengah-tengah keluarga mereka menjadi berkat, menjadi bukti bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap keadaan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang terus menyertai saudara-saudara kami, Engkau yang terus menolong mereka, masa depan mereka kami mohon, kami letakkan di bawah tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Oleh karena itu pakailah mereka untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, khususnya di keluarga. Tolong juga Tuhan agar keluarga dapat terus menyaksikan kebaikan Tuhan melalui hidup mereka ya Tuhan. Juga setiap keluarganya boleh terus dikuatkan oleh Tuhan dalam mendidik, membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur karena kami berharap, karena kami berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Saudari Santi. Kita akan mempersiapkan hati kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Kita sama-sama rendahkan hidup kita, diri kita di hadapan Tuhan untuk menerima firman yang akan kita dengar bersama-sama. Kita percaya kita berkumpul dan Tuhan akan bekerja melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan.
menyiapkan diri kita dengan mengangkat nyanyian ini dari awal. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dipersilakan Saudari Santi. Ya, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita masih bisa berkumpul, berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami sangat bersyukur untuk malam hari ini kami bisa berkumpul, berdoa bersama, memuji Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman modern ini banyak sekali orang yang suka memelihara binatang ya, terutama anjing. Mereka suka memelihara anjing di rumah mereka, bahkan bukan cuma memelihara saudara, tetapi mereka memperlakukan anjing peliharaan mereka seperti anak mereka sendiri, seperti anggota keluarga mereka sendiri. Saudara, saya pernah di Taiwan. Itu orang Taiwannya rata-rata di rumahnya ada anjing peliharaan. Mereka memelihara anjing itu seperti anak mereka sendiri. Mereka panggil anjingnya Nier Erse, ya, panggil anjingnya itu anak mereka. Terus dia ajarin anjingnya panggil mereka mama dan papa gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Bukan cuma hanya itu saudara, mereka juga membelikan baju, juga membelikan sepatu, aksesoris yang lainnya kepada anjing kesayangan mereka. Mereka memakaikan baju dan sepatu ketika mengajak anjing mereka keluar jalan-jalan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut saudara, apakah anjing-anjing kesayangan mereka itu suka dipakaikan baju atau sepatu, aksesoris yang lain kepada diri mereka? Menurut saudara gimana? Ya benar, tentu saja mereka tidak suka ya. Karena baju, sepatu, aksesoris yang lain yang dipakaikan kepada mereka akan membuat mereka risih. Mereka lebih enjoy jika mereka dapat berlari dengan bebas tanpa baju, tanpa sepatu atau aksesoris yang dipakaikan kepada mereka. Ya karena memang itulah hidup mereka saudara. Mereka bukan manusia, mereka tidak perlu baju, mereka tidak perlu sepatu, mereka tidak perlu aksesoris yang lain. Mereka sudah mempunyai bulu yang tebal sebagai pakaian mereka, sebagai aksesoris mereka.
Mereka tidak perlu lagi yang namanya baju karena mereka itu bukan manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baju, sepatu, atau aksesoris yang lain seharusnya itu dipakaikan kepada manusia, bukan kepada binatang. Itulah hidup yang seharusnya. Namun, saudara, berbicara hidup yang seharusnya, apakah hal ini cuma berkaitan dengan pakaian yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, atau aksesoris yang kita pakai? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja tidak ya. Hidup yang seharusnya di dalam diri orang yang sudah ditebus oleh Kristus, di dalam diri seseorang yang telah diselamatkan oleh Kristus, itu lebih dari yang tadi kita bahas. Hidup yang seharusnya bagi seseorang yang diselamatkan oleh Kristus adalah kembali kepada hidup yang pada mulanya diciptakan oleh Allah. Saya ulangkan sekali, hidup yang seharusnya bagi seseorang yang telah diselamatkan oleh Kristus itu seharusnya kembali kepada hidup yang pada mulanya diciptakan oleh Allah, yaitu hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin saudara akan bertanya, apa maksudnya hidup serupa dan segambar dengan Allah itu? Hidup yang serupa dan segambar dengan Allah adalah hidup yang menghidupkan kehendak Allah di dalam diri kita sehingga Allah dipermuliakan. Hidup yang serupa dan segambar dengan Allah adalah hidup yang menghidupkan kehendak Allah di dalam diri kita sehingga Allah dapat dipermuliakan. Akan tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia pada dasarnya tidak mau menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Manusia ingin hidup independen dan menjadi Allah. Nah, itu saudara, manusia tamak, manusia rakus. Manusia tidak akan puas jika hanya serupa dan segambar dengan Allah. Mereka mau menjadi Allah, mereka mau menggantikan Allah. Sehingga tidak mengherankan jika Hawa tergoda dengan pencobaan dari iblis dan dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu serta memberikan kepada suaminya Adam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang sulit bagi kita untuk kembali hidup yang seharusnya, yaitu hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Akan tetapi saudara, hal tersebut bukan berarti mustahil untuk kita lakukan. Nah, jika demikian saudara, apa yang harus kita lakukan untuk dapat hidup yang serupa dan segambar dengan Allah? Yang pertama saudara, sadarilah kelemahan kita. Sadarilah kelemahan kita. Manusia seringkali tidak tahu kelemahannya sendiri. Kita sadarilah kelemahan kita, yaitu kelemahan yang gampang, yang mudah jatuh ke dalam dosa, yaitu mudah untuk memberontak kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara dosa, banyak orang berpendapat bahwa dosa itu berasal dari iblis. Iblis yang pertama kali memberontak terhadap Allah dan ingin mengajak manusia juga memberontak kepada Allah. Pandangan mereka didukung dari ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-8 yang berbunyi, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iblis menggoda Hawa untuk melanggar pelaturan dan larangan Allah, dan selanjutnya Hawa menggoda Adam untuk menuruti keinginan iblis. Akhirnya iblis berhasil membawa Adam dan Hawa menuruti keinginannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara dosa bukan cuma ada pandangan ini, ada juga yang berpendapat, ada yang berpandangan bahwa Allah melalui penetapan kekekalannya telah menetapkan adanya dosa. Dengan kata lain saudara, mereka berpandangan bahwa Allah adalah pembuat dosa itu sendiri dan harus bertanggung jawab atas terjadinya dosa itu. Akan tetapi begini saudara, apakah pendapat ini dapat dipertanggungjawabkan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saya akan memaparkannya dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru bahwa jawabannya adalah tidak.
Karena Alkitab mencatat bahwa Allah melarang orang berbuat dosa. Kita bisa lihat di dalam Ayub 34 ayat 10, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, di dalam kitab Ulangan 32 ayat keempat, di dalam kitab Mazmur juga dicatat, di dalam Mazmur 92 ayat 16, di dalam Yakobus juga dicatat. Karena Allah sangat membenci dosa, itu juga tercatat di dalam kitab Ulangan 25 ayat 16, di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 4, di dalam Lukas 16 ayat 15. Dengan demikian saudara, pandangan yang mengatakan Allah adalah pembuat dosa itu sendiri, Allah yang harus bertanggung jawab kepada dosa itu adalah pandangan yang salah saudara. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan dengan baik dan sempurna menurut gambar dan rupanya sendiri. Salah satu karakter Allah adalah kudus dan suci. Maka tidak mungkin baginya ada kotoran atau dosa di dalam karyanya sendiri. Menurut Kejadian 13 ayat 1, Kejadian 1 ayat 31 maksud saya, dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah adalah baik. Oleh karena itu, mengatakan Allah adalah pembuat dosa merupakan suatu penghujatan kepadanya. Memang saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa Allah mengizinkan adanya dosa. Garis bawahi ya, mengizinkan adanya dosa. Karena kalau tidak demikian, maka ada sesuatu berada di luar jangkauan Allah. Nah, dalam hal ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara dosa, kita harus kembali kepada penciptaan. Allah menciptakan manusia tidak seperti robot, tidak seperti manusia menciptakan robot. Allah menciptakan manusia dan memberikan manusia free will, kehendak bebas kepada manusia. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24, walaupun konteksnya itu konteks keluarga di situ, di mana Allah membiarkan Adam dan Hawa dan meninggalkannya untuk hidup mandiri. Nah, artinya apa? Arti di kata meninggalkan di situ, coba kita lihat sebentar ya. Kejadian 2 ayat 24 di situ dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, di dalam konteks Kejadian 2 ayat 24 memang itu konteks keluarga. Tapi yang kita lihat di sini, keluarga ini adalah keluarga Adam. Nah, Adam diciptakan oleh Allah. Allah adalah orang tuanya Adam. Jadi dikatakan di sini laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, berarti Adam akan meninggalkan Allah dan bersatu dengan istrinya yaitu Hawa. Nah, di sini kita lihat kata meninggalkan di sini itu artinya Allah memberikan free will kepada manusia, memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memutuskan keputusannya sendiri bersama dengan istrinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara dosa kembali kita, sebenarnya free will yaitu kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia adalah sesuatu yang netral. Free will atau kehendak bebas itu bisa menjadi dosa jika digunakan untuk memberontak kepada Allah. Nah, dosa di sini artinya memberontak kepada Allah. Allah ngomong A, kita tidak mau dengar, kita bilang B. Nah, itu artinya dosa. Dosa itu memberontak kepada Allah. Nah, free will yang salah digunakan itu menjadi suatu dosa jika digunakan untuk memberontak kepada Allah. Tetapi, saudara, free will diciptakan oleh Allah. Pada awalnya fungsinya dia diciptakan bukan untuk memberontak Allah. Sama seperti begini, saya ilustrasikan. Sama seperti pisau yang diciptakan oleh manusia yang bersifat netral. Pisau akan menjadi sesuatu yang membahayakan jika dipakai untuk melukai orang lain. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti fungsi pisau pada saat dia diciptakan adalah untuk membunuh. Fungsi pisau pada saat dia diciptakan bertujuan untuk menolong kehidupan manusia. Orang yang menciptakan pisau itu
berpikir akan menolong kehidupan manusia, seperti ibu-ibu yang suka masak di dapur pasti menggunakan pisau untuk potong sayur dan lainnya. Dan juga dokter yang mengoperasi pasiennya menggunakan pisau bedah untuk menolong orang lain. Nah, pisau akan menjadi sesuatu yang berbahaya jika jatuh di tangan seorang pembunuh. Pisau akan disalahgunakan fungsinya. Demikian juga free will. Free will adalah sesuatu yang netral diciptakan Allah kepada manusia, sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia supaya manusia tidak seperti robot, manusia dapat berpikir dan berkehendak. Tapi free will bisa menjadi dosa ketika free will itu digunakan untuk memberontak kepada Allah. Ketika Hawa berpikir untuk memakan buah pengetahuan itu, dia sudah melanggar perintah Allah, yaitu memberontak kepada Allah. Disitulah dosa masuk. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penggunaan free will yang salah adalah ketika manusia yang sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah itu tidak mau lagi menjadi gambar dan rupa Allah. Adam dan Hawa, mereka mau hidup independen dan mau menjadi Allah. Mereka tidak mau seperti dan serupa dan segambar dengan Allah, tapi mereka mau menjadi Allah. Mereka mau menggantikan Allah. Sehingga Hawa memakan buah pengetahuan itu. Nah, serta bukan saja dia makan buah itu, tapi dia memberikan juga kepada suaminya Adam untuk makannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Adam tidak memainkan perannya sebagai pemimpin dan pelindung keluarga. Adam yang seharusnya adalah seorang pemimpin dan juga pelindung keluarga, dia tidak memainkan perannya itu, tapi dia tunduk kepada istrinya Hawa. Sebaliknya juga, saudara, Hawa yang seharusnya tunduk kepada Adam, dia tidak mau tunduk, tapi dia memimpin Adam, bahkan menundukkan Adam di bawah perkataan dia. Sungguh itu menjadi suatu contoh penggunaan kehendak bebas free will yang salah. Nah, saudara, ketika kita berbicara kita mau kembali, kita mau hidup serupa dan segambar dengan Allah. Yang pertama, kita sadarilah kelemahan kita sebagai manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Saudara, sadarilah satu hal. Kalau di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk memuliakan namanya. Sedikit pun. Jikalau kita di luar Tuhan, kita mau melakukan sesuatu yang besar sekalipun, sesuatu yang kelihatan rohani sekalipun, itu tidak akan mungkin dapat memuliakan Tuhan. Karena motivasinya adalah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, jikalau kita katakan, aku mau hidup serupa dan segambar dengan Allah, andalkanlah Tuhan, andalkanlah Roh Kudus, jangan engkau andalkan dirimu sendiri. Karena dengan demikian, kamu mau melakukan sesuatu yang besar sekalipun, yang kelihatan oleh orang dunia, wah sekali, rohani sekali, seperti malaikat, tidak ada gunanya di mata Tuhan. Hal itu tidak memuliakan namanya. Saudara, semua ini karena natur manusia yang sudah rusak oleh dosa. Namun bukan berarti manusia sudah kehilangan total akan naturnya yang pada mulanya diciptakan oleh Allah. Manusia masih tetap memiliki kasih, keadilan, kejujuran, sabar, dan sifat-sifat Allah yang lainnya, tapi hanya dalam porsi yang sangat kecil, saudara. Nah, oleh karena itu Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan natur yang rusak itu. Ketika seseorang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, dia telah menerima natur yang baru, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita baca ya sebentar. 2 Korintus 5 ayat 17. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, natur yang baru di sini dalam artian natur manusia yang lama yang rusak oleh dosa itu dipulihkan dari kerusakannya, dan proses pengudusan dan pemulihan akan natur ini Allah mengembangkan natur yang baru bagi manusia yang hidup di dalam kekudusan, yang di dalam teologi reform dikatakan pengudusan progresif. Nah, berbicara pengudusan progresif dan juga anugerah itu kita akan membahasnya di sesi yang lain. Di dalam sini, di dalam pengudusan ini adalah proses yang berkesinambungan saudara, sehingga tidak mengherankan jika manusia di dalam natur yang baru ini itu jatuh bangun. Orang yang baru percaya kepada Tuhan, dia jatuh bangun. Kenapa? Karena natur yang baru ini sedang berperang dengan kemah yang lama, yaitu diri kita yang lama ini di dalam manusia ini. Nah, jikalau ada seseorang yang baru percaya kepada Kristus, dia bertobat, tetapi setelah bertobat dia melakukan dosa itu, dia jatuh lagi di dalam dosa yang lama. Kita tidak boleh menghakimi dia, karena dia sedang berperang di dalam dirinya yang lama. Natur yang baru yang Allah kembangkan di dalam dirinya itu berperang di kemah yang lama, di dalam manusia yang lamanya ini. Nah, itulah yang disebut pengudusan progresif. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang harus kita lakukan jika kita bilang kita mau hidup serupa dan segambar dengan Allah, yaitu hidup yang seharusnya itu. Pertama, kita sadarilah kelemahan kita sebagai manusia yang rentan terhadap dosa, dan andalkanlah Tuhan. Di saat kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang memiliki free will, punya kehendak yang bebas, maka kita akan lebih waspada dengan apa yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita kerjakan. Dan ingatlah saudara, kita masih hidup di dalam kemah yang lama, yaitu tubuh yang fana ini, di dalam manusia ini yang tidak kekal ini sangat sulit bagi kita untuk melakukan kehendak Allah, sekalipun kita ingin untuk melakukannya. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan. Terkadang kita pikirnya begini, hari ini saya mau berdoa, hari ini saya mau baca firman Tuhan, hari ini aku mau benar-benar mengandalkan Tuhan. Itu pikiran kita mau melakukannya. Tapi kita kadang susah. Kita bangun dan kita menghadapi kesibukan kita yang setiap hari, kita lupa dengan apa komitmen kita lupa dengan apa yang sudah kita pikirkan di hadapan Tuhan. Itulah manusia yang berada di dalam kemah yang lama, di dalam kemah ini, kemah yang fana ini, yaitu tubuh yang daging yang fana ini. Kita sangat susah untuk melakukan kehendak Allah. Kita dapat berpikir, kita ingin melakukannya, kita ingin baca firman Tuhan, kita ingin berdoa, tapi tubuh ini lemah. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan saudara, sehingga kita dapat melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam hidup kita, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami disadarkan kembali hidup yang seharusnya itu adalah hidup yang serupa dan segambar dengan Engkau, yaitu hidup melakukan kehendak-Mu. Tapi kami manusia yang lemah Tuhan, kami sadar itu, kami mau melakukannya tapi kami tidak sanggup. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kami, menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bobi. Ya, bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan yang telah kita dengar ini biarlah terus memimpin kita dan mengubah kehidupan kita untuk semakin mengenal Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Bapa Terima Kasih.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus akan memimpin kehidupan kita, mengubah kita menjadi baru mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.